Shalom, selamat pagi, salam damai sejahtera dan sukacita di dalam Tuhan. Sebelum berdoa, saya akan menyampaikan firman Tuhan ya, dengan judul Memahami Cara Kerja Tuhan. Harapannya adalah jemaat semakin mengenal Tuhan ya, hatinya kokoh, imannya tetap memimpin dalam situasi apapun. Nah, Bapak Ibu Saudara, nah, tanpa kita sadari, seringkali kita mendikte, artinya mendikte itu apa ya, memikirkan jawaban atau cara Tuhan itu tepat atau sesuai dengan cara berpikir kita. Ya. Artinya sekalipun kita berdoa, sebenarnya kalau kita rasakan itu jawabannya sudah datang, tetapi kita tidak mudah menangkap bahwa sebenarnya Tuhan sudah turun tangan, Tuhan sudah menyelesaikan persoalan kita dan kita tetap apa namanya menganggap bahwa tidak ada apa-apa gitu ya. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara ketika kita ngotot dengan cara berpikir kita, ketika kita mengikut Tuhan menghadapi situasi dalam hidup kita, ya tentu kita tidak akan mengalami terobosan dalam kehidupan kita. Seringkali cara kerja Tuhan, sekalipun itu di luar nalar, sangat sederhana, sangat natural, gitu ya. Tapi ketika kita peka, maka kita akan melihat peluang di balik tangan Tuhan yang bekerja untuk kita diberikan kesempatan yang jauh lebih besar. Atau yang kedua, ketika kita tetap menggunakan cara berpikir kita tidak mengalami sukacita dan damai sejahtera yang sesungguhnya. Ya, kita sedang asik dengan pikiran kita sendiri. Atau kalau terus-menerus kita lakukan, ya kita mendukakan Roh Kudus. Artinya barangkali kita berdoa, kita bergumul, tapi sesungguhnya kita tidak berjalan dengan tuntunan Roh Kudus. Nah, bagaimana eh, cara Tuhan itu bekerja di dalam setiap kehidupan kita? Yang pertama, kita menyadari bahwa situasi yang kita hadapi, tetapi hukum mengenai deklarasi janjinya yang menyatakan bahwa rancangannya itu sempurna atas hidup kita. Ya. Sekalipun kita menghadapi masalah, persoalan, hal-hal yang tidak memberikan masa depan, ya, tetapi kita orang percaya, kita selalu berada di dalam skenario-nya Tuhan bahwa Dia merancangkan sesuatu yang sempurna. Ya. Yesaya 55 ayat 89, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancangan. Seringkali manusia terjebak dalam pandangan yang sempit dan sifatnya terbatas, Bapak Ibu Saudara. Ya. Tetapi Allah mempunyai gambaran besar. Allah mempunyai blueprint yang sempurna atas hidup kita, orang-orang yang mempercayainya. Jadi, mari Bapak Ibu Saudara, ketika kita terjebak pada situasi masalah, pikiran kita mulai sempit memikirkannya, kita kembali ditenangkan oleh firman ini bahwa Tuhan punya rancangan yang jauh lebih sempurna dan di dalam Dia tersedia jalan-jalan yang luar biasa, bahkan di luar pikiran kita, karena pikiran kita terlalu sempit bagi Dia. Yang kedua, cara kerja Tuhan itu seringkali misterius bagi akal pikiran kita. Nggak mungkin, nggak bisa begitu. Wah, ini terlalu mustahil, pikiran kita selalu bilang begitu. Ya. Tetapi Roma 11 ayat 33 itu mengingatkan kepada kita
Firman-Nya begini, oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami. Ya, jadi yang pertama, Tuhan bekerja dengan rancangannya yang sempurna. Yang ketiga, cara kerja Tuhan itu seringkali di luar akal pikiran kita. Ya, jadi kalau kita berpikir senantiasa dengan logika, dengan pengalaman kita, dengan kebiasaan yang kita lakukan, oh, itu terlalu sempit bagi Tuhan. Tuhan seringkali mendeklarasikan kedahsyatan Dia melalui cara-cara yang di luar pikiran kita. Jadi mari Bapak Ibu Saudara kita lepaskan belenggu pikiran kita yang memikirkan bahwa cara kerja Tuhan itu seperti yang kita mau. Ternyata Dia punya jalan yang jauh lebih luar biasa dan tidak terselami oleh pikiran kita. Kemudian yang ketiga, Tuhan bekerja melalui proses. Barangkali kita mempergumulkan satu permasalahan. Kita berdoa beberapa kali dan terus kita upayakan, tetapi pekerjaan Tuhan kelihatannya belum kita lihat. Nah, ada caranya Allah mendidik kita bahwa kita harus mengikuti proses bersama dengan Dia. Apakah artinya Dia tidak mampu? Tidak. Dalam hal ini Dia mengajar kita untuk setia, Bapak Ibu Saudara. Ya. Filipi 1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang mulai bekerja dengan baik di antara kamu akan meneruskan sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Jadi prinsipnya ketika Tuhan sudah memulai, Dia tidak pernah tanggung untuk menyelesaikan. Ya. Saya punya banyak pekerjaan yang akhirnya mangkrak, ya. Selesai di tengah jalan, tidak tuntas. Tetapi di dalam Tuhan, ketika Dia sudah memulai, ketika kita tetap bersama Dia, hasilnya pasti sempurna. Dia tidak mengenal kata separuh jalan. Dia tidak pernah mengenal bubar jalan. Dia mau kita menyelesaikan dengan tuntas segala hal yang kita mulai bersama Dia. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, memang barangkali ketika kita punya ide, kita sudah pergumulkan, ya, kita sudah sampaikan itu kepada banyak orang, semangat awalnya luar biasa. Tapi sampai di tengah jalan ya, saya sering menyampaikan gitu ya, ketika kita melakukan proyek-proyek pekerjaan Tuhan, satu, dua, tiga kali kita mengatakan, wah amazing, luar biasa, wah ini menyenangkan. Tapi ketika keempat, kelima, keenam, kita sudah mulai, waduh, berat juga ya, kesibukannya mulai banyak, ketujuh, kedelapan, goodbye. Tetapi kita tahu bahwa apa yang dimulai Allah, Dia akan meneruskan sampai pada akhirnya. Kita menggunakan prinsip itu, Tuhan tidak pernah tanggung atau separuh jalan ketika Dia sudah memulai bersama dengan kita untuk melakukan pekerjaannya. Kemudian yang ketiga, cara kerja Tuhan itu melalui hubungan dengan Dia. Ya, ada saatnya kita hanya dengan bersama-sama dengan Dia, maka jawaban doa itu diberikan. Itu menunjukkan bahwa kita harus bergantung penuh dengan Dia. Dia punya maksud kita menjadi sahabatnya. Dia punya maksud kita semakin terikat dengan Dia. Dia punya maksud kita tidak bisa lepas dari Dia. Ya, Yohanes 15 ayat 5, akulah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak.
Sebab di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi selain Tuhan memberikan jawaban doa, selain Tuhan campur tangan dalam urusan kita, tetapi ada panggilan yang lebih lagi. Kita semakin terikat dengan Dia. Wah, itu kan satu rencana yang dahsyat. Ya. Akhirnya kita tidak lagi menjadi pihak yang hanya mengambil untung dari Tuhan, tetapi Dia mau kita menjadi bagian di dalam Dia dan Dia di dalam kita selama-lamanya. Dan kita melihat bagaimana pekerjaannya luar biasa. Menurut saya, ayat ini sungguh agung luar biasa. Ketersediaan Allah untuk menjadikan kita bukan pihak yang lain, tapi pihak yang ada di dalam Dia senantiasa. Yang terakhir, cara kerja Tuhan tujuannya selalu untuk kebaikan. Di Roma 8 ayat 28, apapun yang kita hadapi, Bapak Ibu Saudara, baik hal besar, hal kecil, susah, ya, senang, ada air mata, tentu tujuannya adalah untuk hal yang baik. Allah senantiasa turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Ada satu nilai yang ditambahkan setiap hal yang diizinkan terjadi. Ada harapan yang lebih besar atas hidup kita, atas segala sesuatu yang diizinkan terjadi dalam hidup kita. Artinya kalau kita melihat di sini, Allah itu sungguh pribadi yang punya rencana tadi, rancangan yang luar biasa bagi hidup saudara dan saya, sehingga sungguh tidak rugi, ya, selalu berbicara mengenai hal yang terus naik, bukan turun, ketika kita tinggal di dalam Dia. Terpujilah nama Tuhan, demikian firman Tuhan, biar menjadikan kita tidak ragu-ragu lagi, tapi semakin kokoh berakar, iman kita mempercayai Dia dalam situasi apapun, karena kita melihat bahwa di dalam itu semua Allah menyediakan kebaikan dan kesempurnaan yang luar biasa dalam setiap hidup kita. Terpujilah namanya, mari kita berdoa.